Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki, keberkahan, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Kali ini saya mau sharing lagi kegiatanku di pagi hari. Seperti biasa ya teman-teman, pagi hari adalah saat yang paling sibuk buat saya. Nah, saya mau masak sarapan dulu sekaligus bekal untuk suami saya makan siang di tokonya. Nah, ini saya mau bikin tahu sambal, dan untuk tahunya ini saya goreng dulu ya teman-teman sampai agak mateng gitu. Nah, ini sambil nungguin tahunya digoreng, saya mau nyiapin dulu bumbu untuk sambal tahunya, dan juga nanti mau tumis kangkung. Untuk bawang ini biasanya kalau sore saya nggak ada kerjaan ataupun malam nggak ada kerjaan, saya udah kupas-kupasin ya bawang putih bawang merahnya. Jadi besoknya itu tinggal saya pakai. Tinggal saya ambil beberapa, nggak perlu lagi saya ngupas-ngupasin karena kalau pagi itu seperti berburu dengan waktu gitu ya teman-teman. Jadi harus cepet-cepet gitu kalau pagi, karena banyak yang harus dikerjakan. Nah, ini saya mau cuci, bukan maunya, udah sementara saya cuci sayur, kangkung, dan juga bahan-bahan seperti tomat, cabai, dan juga bawang. Lanjut, ini saya bolak-balik dulu tahunya ya, untuk bagian bawahnya biar matangnya rata. Dan saya tuh kadang suka bingung ya teman-teman, kalau mau masak malamnya tuh suka mikir besok masak apa lagi ya. Jadi kadang-kadang untuk seminggu tuh saya udah kayak catet-catetin list-list gitu. Oh, nanti hari ini saya mau masak ini, nanti hari ini saya mau masak ini. Tapi itu pun kadang-kadang melenceng ya, kalau seumpama tiba-tiba lagi mager ataupun misalkan masih ada sisa makanan, besoknya tinggal diangetin aja, masih banyak, dan tinggal ditambahin kayak ceplok telur gitu. Ya udah, hari itu menunya ganti ya, jadi bergeser gitu ya teman-teman. Masakan saya itu aja karena memang kita menunya ya itu aja ya teman-teman. Nggak terlalu, udah banyak pantangan antara saya dan suami tuh, udah banyak pantangannya, udah nggak bisa makan sembarangan gitu. Nah, itu tadi saya udah blender bumbu untuk tahu sambelnya ya. Sekarang saya tumis bumbunya, dan untuk bumbunya ya biasa aja ya teman-teman, seperti biasa, bawang putih, bawang merah, cabai. Terus saya nggak pakai cabai rawit karena nggak nanti terlalu pedas gitu ya. Jadi saya itu dan suami kan punya asam lambung, jadi udah nggak bisa kayak pedas-pedas banget gitu teman-teman, udah nggak bisa, karena kalau pedas gitu takutnya asam lambungnya kumat. Jadi makan pedasnya yang biasa-biasa aja, nggak yang pedas-pedas banget. Kalau dulu itu kita suka makan yang pedas banget, yang sampai berkeringat sampai gitu. Nah, semenjak kita kena asam lambung, udah deh akhirnya kita tobat ya untuk menghindari makanan yang pedas-pedas. Kalaupun pedas ya paling yang pakai cabai merah keriting gitu ya, itu kan nggak terlalu pedas ya teman-teman. Beda kalau cabai rawit itu memang benar-benar pedas. Nah, tadi udah ditumis ya tahu sambelnya, itu saya biarin dulu agak menyusut bumbunya, jadi biar meresap ke dalam tahunya, sambil saya numis juga untuk sayur kangkungnya ya teman-teman. Nah, itu tadi tahunya udah matang, saya biarin dulu, belum saya dipindahin. Saya lanjut lagi nih masak kangkung, takutnya nanti bumbunya ini angus ya teman-teman.
Nah, apalagi suamiku itu kan udah berumur ya teman-teman. Jadi dia makanannya juga udah mulai dibatesin gitu, udah banyak pantangan-pantangannya. Eh, jadi ya udah deh makanannya yang saya masak ya itu aja terus yang puter-puterin ya. Maksudnya yang di menunya ntar hari apa ini lagi, hari ini lagi gitu. Jadi udah nggak bisa macem-macem. Itu pun kalau saya misalkan masak cumi asin, suami saya paling nyicip cuman satu atau dua gitu. Atau makan udang, saya bikin udang nih, masak udang, dia juga cuma nyicip aja satu atau dua gitu, nggak bisa banyak-banyak. Nah makanya saya juga kadang mau masaknya yang gimana-gimana itu males, karena yang makan kadang saya sendiri gitu, nggak enak banget ya kalau masak terus yang makan ya saya sendiri gitu. Jadi mau masak banyak juga nanti sayanya juga nggak mungkin ngabisin gitu. Jadi ya udah deh teman-teman, masakannya ini aja terus. Apa ya? Udah tadi udah selesai masakannya, udah selesai tahu sama sayurnya. Nah ini biar ada lauknya gitu, saya goreng nugget ya teman-teman. Nah lanjut, ini saya wadahin nasi untuk bekal suami saya teman-teman. Dan ini seperti biasa ya, anakku itu ya si Kila ini setiap kali habis masak atau saya lagi ngewadah-wadahin makanan pasti standby juga ya di kursi kebesarannya itu di sofa. Nah ini saya wadah-wadahin untuk bekal suami ya teman-teman. Ini bawanya kangkung, sayur kangkung, terus tahu dan juga nugget. Udah ya teman-teman, gini aja bekalnya. Nanti juga kalau udah mandi baru sarapan. Habis itu berangkat. Udah deh teman-teman. Dan saya juga sarapan, anak saya juga sarapan. Nah kalau pagi tuh anakku suka minum energen dulu, energen coklat, abis itu baru sarapan nasi. Nah alhamdulillah ini bekal untuk suami saya sudah selesai. Lanjut sekarang saya mau jemur pakaian dulu. Ini tuh udah jam 11-an gitu ya teman-teman. Saya udah mandi, anak saya juga udah mandi. Saya baru selesai nyuci pakaiannya. Jadi tadi pagi tuh belum sempat nyalain mesin cuci ya, karena saya sibuk di dapur, lupa. Dan juga ini pakaian juga nggak terlalu banyak, jadi ya udah sesempatnya saya aja. Jadi tadi pas habis mandi baru saya nyalain mesin. Sekarang lagi mau jemur pakaian dulu, makanya di belakang itu udah mulai terek ya. Jadi di belakang itu kalau udah jam 11-an gitu itu tuh udah mulai kayak terik banget, panas banget. Apalagi kalau misalkan musim kemarau itu panasnya banget ya. Kadang sampai mantul ke dalam rumah gitu teman-teman ya. Di mana? Di daerah dekat dapur itu. Nah ini anak saya sambil mainan juga, saya udah larang gitu ya, jangan main panas-panasan. Tapi tetap aja lari-larian, karena saya nggak apa-apa sih biarin lari-larian kalau halaman di belakang itu bersih, nggak ada rumput-rumput ya, jadi nggak khawatir ada binatang-binatang atau apa. Tapi kalau rumputnya lagi tinggi itu saya nggak bolehin anak saya
main di bawah ya, karena takutnya ada binatang atau serangga begitu ya. Nah lanjut, sekarang saya mau beresin. Jadi tadi pagi itu saya nitip belanjaan sama Pak suami sebelum berangkat ke toko untuk beliin saya ini beberapa kebutuhan yang saya butuhkan ya, karena tadi di Indomaret saya mau bikin itu cemilan untuk anak saya, mau bikin jasuke. Tapi sebelum saya bikin jasuke, saya mau beberes ini dulu, tempat-tempat penyimpanan bahan-bahan ini ya, makanan gitu ya. Kayak berantakan banget, belum saya susun-susun lagi. Jadi ini saya mau susun-susun dulu ya teman-teman. Nah tadi pagi tuh saya juga nitip ya, dibeliin susu saset yang putih gitu. Saya tuh nggak ngecek, ternyata masih ada stok saya juga tuh, masih banyak. Ya udah, jadinya bertambah deh gitu ya teman-teman. Dan tadi saya cek itu ternyata belum expired gitu ya. Dan ini saya juga ngebongkar ini bahan-bahan tempat perbumbuan gitu. Saya mau refill sekalian nih kaldu jamur, garam gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu numpuk juga, kayak berantakan banget gitu tempatnya, karena kadang-kadang kalau udah nyari apa gitu tinggal main di obok-obok gitu diambil ya kalau udah buru-buru gitu. Jadi memang nggak selalu harus rapi gitu ya teman-teman saya. Kalau udah buru-buru ya udah deh, udah berantakan kemana-mana gitu. Nah ini sambil saya beres juga ya untuk yang bahan-bahan makanan ini. Kayaknya masih banyak banget ini, ada merica-merica, ada kaldu, terus ini saya refill juga kemiri. Untuk kemiri ini saya udah sangrai ya, terus saya masukin ke dalam plastik karena tempatnya itu nggak muat, jadi saya cicil-cicil gitu ya teman-teman. Terus saya nge-refill juga ini terasi ya, masukin semuanya, ini muat kok, jadi biar nggak nyisa lagi. Nah sekarang lanjut, saya mau susun ulang kembali ini perbumbuannya. Nah kadang-kadang saya itu beli bumbu terus simpan di sini, terus suka lupa gitu kalau saya tuh punya bumbu itu, terus nanti kalau lagi ke supermarket beli lagi, jadi akhirnya double tuh stoknya ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi nggak ngecek dulu bahannya ada apa enggak, langsung main beli aja, jadinya numpuk-numpuk. Nah udah selesai, sekarang saya lanjut mau nge-refill ini tepung maizena dan juga tepung terigu. Nah ini udah selesai ya, dan ini ada sisanya, saya mau taruh dulu juga di kontainer aja sisanya, sisa tepung terigunya ya, karena itu nggak muat itu di toplesnya ya teman-teman. Dan ini udah selesai, ya udah sekalian aja saya lap-lapin deh ini rak-raknya biar bersih gitu ya teman-teman. Iseng-iseng berhadiah, jadi biar dapat bersihnya gitu ya teman-teman. Kadang kalau mau ngerjain apa gitu ya, awalnya cuma mau ngerjain ini, tahu merembet kemana-mana jadinya. Padahal tadi cuma mau nge-refill aja ya, udahnya langsung dilap-lap juga, nggak apa-apa lah deh. Nah ini saya nge-refill juga ini ya, gula diet ya teman-teman. Untuk gula dietnya saya belum punya wadahnya, jadi untuk sementara saya pakai toples untuk simpan wijen. Itu sebenarnya wijennya udah habis ya. Oke lanjut lagi, ini saya mau bikin jasuke dulu ya teman-teman. Untuk jagungnya ini saya nggak pipil-pipil, tapi saya serut-serut gitu aja ya. Kalau dipipil-pipil itu kayak kelamaan gitu ya teman-teman, jadi saya serut aja, kayak mau bikin perkedel gitu, jadi biar nggak terlalu kasar kalau anak saya mau makan ya teman-teman. Untuk jagungnya ini pakai dua buah ya.
Nah, sekarang saya masukin jagungnya ke dalam air yang udah mendidih. Ini saya rebus dulu biar jagungnya itu mateng, nggak terlalu lama dengan dimasaknya gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah agak mateng, saya buang rebusan airnya, jagungnya tadi tuh sedikit, baru saya tambahin susu UHT 1 kotak. Terus kasih parutan keju, terus kasih susu kental manis. Saya pakai 2 bungkus ya susu kental manisnya, terus saya pakai gula pasir juga tadi, pakai 3. Tergantung selera sih ya teman-teman, dan saya kasih margarin juga 1 sendok makan. Oh ya, ini tuh resepnya saya nyontek di TikTok ya teman-teman, nggak tahu, pokoknya asal aja. Nah kalau udah mendidih, ini saya masukin tadi larutan tepung maizena. Untuk tepung maizenanya saya pakai 4 sendok makan, terus dicampurin ke dalam jagungnya ya, dan itu kita aduk-aduk aja sampai agak mengental gitu ya, sampai agak masak. Dan jangan lupa untuk diaduk terus biar nggak menggumpal bagian bawahnya. Dan ini udah selesai teman-teman, tinggal dikasih aja parutan keju untuk toppingnya, dan ini tuh enak banget, creamy gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku di hari ini yang banyak banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.